Baik, selamat pagi siswa kelas 11 semuanya. Om Swastiastu. Pada pertemuan kita yang kedua pagi hari ini, hari Kamis 29 Juli 2021, masih akan membahas mengenai kompetensi dasar memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, sudah bisa terdengar dengan jelas ya suara Ibu di sana? Oke, sudah terdengar dengan jelas ya. Jadi pertemuan kita yang kedua kali ini masih membahas kompetensi dasar yang sama seperti pertemuan sebelumnya, memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Adapun tujuan pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian wirausaha dan kewirausahaan dengan baik. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa diharapkan dapat menunjukkan tujuan, asas, sasaran, dan ruang lingkup kewirausahaan dengan benar. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha dengan benar. Dan yang keempat, siswa diharapkan dapat menerapkan karakteristik wirausahawan seperti disiplin, mandiri, realistis, jujur, berkomitmen tinggi, kreatif, dan inovatif dengan baik serta menerapkan perilaku kerja prestatif. Secara umum, tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan berwirausaha. Nah, ini Ibu sampaikan, apa sih tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan berwirausaha? Nah, secara umum tahapannya itu ada 4. Yang pertama itu adalah tahap memulai, kemudian tahap melaksanakan, yang ketiga tahap mempertahankan usaha, dan yang keempat mengembangkan usaha. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan wirausaha. Nah ini harus berurutan mulai dari tahap memulai, kemudian ada tahap melaksanakan, mempertahankan usaha, dan mengembangkan usaha. Nah, pada tahap memulai, apa yang dilakukan oleh seorang wirausaha? Di dalam tahap memulai, seorang wirausaha itu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha, memilih jenis usaha yang akan dilakukan. Nah, jadi di dalam tahap memulai ini yang dilakukan itu yang pertama kita harus melihat peluang, kemudian memilih jenis usaha yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua itu ada tahap melaksanakan. Apa yang dilakukan pada tahap melaksanakan atau kegiatan apa yang dilakukan oleh seorang wirausaha dalam tahap melaksanakan? Kegiatannya adalah mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencangkup aspek pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, dan kepemimpinan. Nah, dalam kepemimpinan ini, adapun kegiatannya yaitu mengenai mengambil risiko dan keputusan, bagaimana memasarkan dan melakukan evaluasi. Nah, jadi setelah tahap mulai ada tahap melaksanakan, di mana dalam tahap melaksanakan ini, mencakup aspek ini.
ya, pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan organisasi dan kepemimpinan. Setelah tahap melaksanakan itu ada mempertahankan usaha. Mempertahankan usaha tahap di mana wirausaha berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Nah, jadi di dalam mempertahankan usaha ini, tahapan di mana wirausaha berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jika dirasa usaha itu akan mampu bertahan, dipertahankan. Kemudian jika dirasa usaha itu akan mengalami kerugian, nah itu perlu adanya evaluasi untuk ditindaklanjuti. Dan tahapan yang keempat, itu ada mengembangkan usaha. Nah, tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Nah, jadi jika hasil yang diperoleh dari usaha itu tergolong positif atau menguntungkan atau mengalami perkembangan dapat bertahan, maka salah satu pilihan yang mungkin diambil adalah melakukan perluasan usaha atau mengembangkan usaha. Nah, jadi ini adalah tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan berwirausaha secara umum. Ya. Yang pertama, tahap memulai. Yang kedua, tahap melaksanakan. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Dan yang keempat, mengembangkan usaha. Sekarang kita akan lanjut ke dalam materi baru mengenai perilaku kerja prestatif. Nah, mungkin dari kalian beberapa ada yang sudah pernah membaca mengenai perilaku kerja prestatif ataupun melihat di beberapa sumber perilaku kerja prestatif itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kita akan bahas. Nah, prestatif itu dibagi menjadi dua kata anak-anak sebenarnya. Arti kata prestatif ini yaitu adanya prestasi dan aktif. Ya, prestatif itu diambil dalam dua kata, yaitu prestasi dan aktif. Jadinya prestatif. Prestasi itu sebuah penghargaan atau hasil yang telah dicapai. Jadi kerja prestatif dalam artian umum yaitu berusaha aktif, ya, berusaha aktif dan sungguh-sungguh dalam bekerja untuk mencapai suatu hasil, target maupun penghargaan. Ibu ulangi, kerja prestatif dalam artian umum, artinya berusaha aktif dan sungguh-sungguh dalam bekerja untuk mencapai suatu hasil, target maupun penghargaan. Perilaku kerja prestatif biasanya dimiliki oleh para pekerja yang berambisi untuk maju. Salah satunya adalah wirausahawan. Jadi seorang wirausahawan sangat penting dan wajib memiliki sikap dan perilaku kerja prestatif ini. Prestatif merupakan perilaku yang menunjukkan hasil kerja yang selalu ingin maju di segala bidang.
Ya, sampai di sana juga bisa pengertiannya. Prestatif itu apa? Prestatif itu merupakan perilaku yang menunjukkan hasil kerja yang selalu ingin maju di segala bidang. Boleh seperti itu ya. Yaitu adanya prestasi yang baik dari hasil pekerjaan dengan ditandai adanya tingkat produktivitas yang tinggi dari suatu kerja. Atau secara sederhananya begini, perilaku kerja prestatif bisa juga diartikan sebagai perilaku yang selalu ingin maju dan antusias dalam segala hal. Bisa juga diartikan seperti itu. Yang penting kalian memahami makna perilaku kerja prestatif itu seperti apa ya. Jadi perilaku kerja prestatif, perilaku kerja seorang wirausaha yang selalu ingin maju atau memiliki ambisi untuk maju. Seperti itu juga bisa. Ya. Nah, bagaimana ciri-ciri wirausaha yang bekerja prestatif? Nah, ini beberapa akan Ibu jabarkan ciri wirausaha yang bekerja prestatif. Yang pertama, sudah pasti percaya diri, memiliki ambisi, dan pantang menyerah. Ciri-ciri yang kedua, berorientasi pada hasil yang meliputi kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba atau keuntungan, memiliki ketekunan, memiliki ketabahan, dan kerja keras. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga itu berani mengambil risiko. Risiko itu apa? Risiko itu ada yang mengatakan sebagai suatu akibat dari adanya suatu perbuatan. Bisa juga seperti itu. Risiko itu adalah sesuatu yang datangnya tidak pasti. Ibu garis bawahi, risiko itu datangnya tidak pasti, tetapi pasti ada dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh wirausaha. Ya, jadi harus berani mengambil risiko yang datangnya tidak pasti, seperti itu. Yang keempat, kepemimpinan. Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, serta menanggapi kritik dan saran dengan baik. Ciri yang kelima, keorisinilan, meliputi inovatif, kreatif, dan fleksibel, serba bisa dan mengetahui banyak hal. Yang keenam, berorientasi ke masa depan atau memiliki perspektif ke depan, memiliki pandangan ke depan. Yang selanjutnya, mempunyai keyakinan yang kuat dalam usahanya, dan yang terakhir, memancarkan sifat yang terpuji. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri wirausaha yang bekerja prestatif. Manfaat perilaku kerja prestatif. Manfaat perilaku kerja prestatif yang pertama, meningkatkan kelancaran proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, meningkatkan sikap tanggap terhadap perubahan usaha. Manfaat yang ketiga, meningkatkan prestasi kerja lebih efektif dan efisien dalam mengelola usaha. Kemudian manfaat yang keempat, meningkatkan kerja keras dan menemukan pemecahan masalah. Yang kelima, meningkatkan kerja dengan penuh perhatian dan tanggung jawab.
Yang keenam, meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh, mendorong untuk mencapai keberhasilan dalam usahanya. Dan yang terakhir, meningkatkan komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya. Nah, masih banyak lagi manfaat perilaku kerja prestatif. Nah, kalian bisa cari informasinya barangkali di buku ataupun di Google juga tidak masalah ya. Ini hanya Ibu tampilkan beberapa saja ya. Lalu apa tujuan melakukan kerja prestatif? Secara umum, tujuan melakukan kerja prestatif adalah untuk menunjukkan kemampuan keberhasilan dalam melakukan usaha, memperoleh kepuasan dalam berusaha atau bekerja, mendapatkan penghargaan dari masyarakat atau orang lain, serta untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ini tujuan perilaku kerja prestatif secara umum. Sekarang ada penjabarannya seperti ini. Adapun tujuan menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif, yaitu yang pertama, menunjukkan perhatian atas keharmonisan dalam organisasi perusahaan. Tujuan yang kedua, menunjukkan pengertian dan kebutuhan, tujuan keinginan, dan ide-ide usaha. Yang ketiga, mampu meningkatkan komunikasi timbal balik yang baik dengan staf dan karyawan. Yang keempat, mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab. Nah, biasanya mendelegasikan kekuasaan ini berarti mempercayakan pekerjaan kalian dilimpahkan kepada orang lain yang kalian percaya. Dan tanggung jawab serta mendorong inisiatif dan inovatif. Yang kelima, menciptakan suasana kerjasama dalam organisasi perusahaan. Yang keenam, sudah pasti meningkatkan keuntungan perusahaan, meningkatkan efisiensi dalam bekerja, meningkatkan motivasi, meningkatkan kreativitas dan inovatif, serta mengembangkan ide-ide yang lebih produktif. Ya, ini tujuan dari menerapkan perilaku kerja prestatif. Nah, apa saja bentuk-bentuk dari perilaku kerja prestatif atau macam-macam perilaku kerja prestatif? Nah, bentuk-bentuk atau macam-macam perilaku kerja prestatif itu ada 5. Ada kerja ikhlas, ada kerja mawas, ada kerja cerdas, ada kerja keras, dan yang terakhir kerja tuntas. Jadi tolong diingat anak-anak, bentuk-bentuk perilaku kerja prestatif ada 5. Ada kerja ikhlas, kerja mawas, kerja cerdas, kerja keras, dan yang terakhir kerja tuntas. Nah, ini penjabarannya. Kerja ikhlas itu yang seperti apa, Ibu? Apakah bisa dikatakan kerja ikhlas itu seperti ini? Saya rela bekerja walaupun saya tidak digaji. Bukan begitu maksudnya ya. Jadi kerja ikhlas itu bekerja dengan hati yang tulus dan sepenuh hati. Nah, itu yang dimaksud di sana. Ya, dalam perilaku kerja prestatif, kerja ikhlas itu yang seperti apa? Kerja ikhlas itu bekerja dengan hati yang tulus dan sepenuh hati. Lalu yang kedua, itu ada kerja mawas. Kerja mawas itu artinya bekerja dengan tetap mengelola emosi dan stres, sehingga tercipta
suasana yang harmonis di tempat kerja. Atau ada juga yang menyebutkan seperti ini, kerja mawas itu adalah kerjaan yang tidak terpengaruh emosinya. Jadi dia tetap bisa mengolah emosi. Yang ketiga, itu ada kerja cerdas. Bekerja dengan otak atau pikiran dalam memperhitungkan risiko yang mungkin akan terjadi, pandai melihat peluang, dan mampu memecahkan masalah. Jadi bekerja cerdas itu bekerja dengan otak atau pikiran dalam memperhitungkan risiko, pandai melihat peluang yang ada, dan mampu memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, itu ada kerja keras. Kerja keras itu yang seperti apa? Kerja keras itu sering dikatakan sebagai gila kerja. Ada yang menyebutkan seperti itu. Kerja keras itu seseorang yang gila kerja. Kerja keras itu bekerja dengan sungguh-sungguh serta semangat demi mengejar target dan hasil yang memuaskan dalam pekerjaan. Kemudian yang terakhir, itu ada kerja tuntas. Jadi kerja tuntas ini artinya seorang wirausaha mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir atau selesai. Atau seorang wirausaha mampu menyelesaikan pekerjaannya dari awal sampai akhir atau sampai selesai. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk perilaku kerja prestatif. Ingat, untuk memudahkan kalian, ya semuanya S di belakang. Kerja ikhlas, kerja mawas, kerja cerdas, kerja keras, dan yang terakhir itu kerja tuntas. Nah, dari pemaparan Ibu tadi, ini ada satu pertanyaan. Ada satu contoh, seorang pegawai yang memiliki masalah pribadi di rumah dengan keluarganya, namun tidak membawa masalah tersebut ke dalam perusahaan. Itu termasuk salah satu bentuk kerja prestatif yang mana? Apakah kerja ikhlas, kerja mawas, kerja cerdas, kerja keras, atau kerja tuntas? Diulangi. Contohnya, seorang pegawai yang memiliki masalah pribadi di rumah dengan keluarganya. Nah, kemudian ketika bekerja, dia tidak membawa masalah tersebut ke dalam perusahaan. Dalam bentuk perilaku kerja prestatif, dia termasuk yang mana? Oke, ini ada beberapa yang sudah angkat tangan. Ayu Mega. Udah kedengaran, Bu? Sudah, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Sehat ya? Iya. Oke, Itu silakan termasuk Ayu Mega bisa menyampaikan pendapatnya kalau ada contoh seperti ini. Seorang pegawai yang memiliki masalah pribadi di rumah dengan keluarganya, namun tidak membawa masalah tersebut ke dalam perusahaan. Dia termasuk ke salah satu bentuk kerja prestatif yang mana? itu termasuk kerja prestatif yang kerja mawas. Karena bekerja dengan tetap mengelola emosi dan stres sehingga tercipta suasana yang harmonis. Oke, jawaban dari Ayu Mega, kerja mawas. Terima kasih Ayu Mega ya. Oke, Ya, satu Bu. orang lagi mungkin. Gusti Ayu Dita, silakan. Sudah kedengaran, Bu? Sudah, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sehat ya? Menurut Dita, ini tuh termasuk bentuk kerja prestatif yang kerja mawas. Dia mampu bekerja dengan tetap mengelola emosi dan stres sehingga tercipta suasana yang harmonis di tempat kerja. Oke, jadi jawabannya sama dengan Ayu Mega ya, Gusti ya? Iya.
Iya, oke, benar sekali anak-anak. Jadi contoh ini menunjukkan bahwasanya seorang pegawai yang mampu mengelola atau mengontrol emosinya ketika ada permasalahan di rumah itu tidak membawa masalah tersebut dengan ke perusahaan. Itu termasuk ke dalam kerja mawas. Ya, pintar sekali ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk menjawab hari ini. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, coba berikan contoh perilaku yang mencerminkan kerja prestatif di lingkungan sekolah. Coba dipikirkan dulu. Nah, bagaimana contoh perilaku yang mencerminkan perilaku kerja prestatif di lingkungan sekolah? Ada yang mau menjawab? Apa sih kira-kira ya? Oke, kalian sebagai seorang siswa. Sekarang berikan Ibu contoh. Bagaimana perilaku kerja prestatif yang kalian terapkan di lingkungan sekolah? Silakan bisa berikan pendapatnya. Oke, ini yang bertiga. Silakan. Sudah, Bu? Bisa didengar? Bisa, sudah terdengar dengan jelas. Selamat pagi. Ini dengan siapa? Dengan Surya dari AP5. Surya AP5. Oke, silakan Surya berikan pendapat Anda atau jawaban Anda mengenai ini. Perilaku yang mencerminkan kerja prestatif di lingkungan sekolah yaitu belajar dengan giat hingga mencapai sesuatu yang diinginkan. Okay. Dan termasuk dalam prestatif kerja keras. Coba diulangi yang kedua. Yang pertama belajar dengan giat. Yang kedua tadi apa disampaikan? Termasuk dalam prestatif kerja keras. Oh, prestatif kerja keras. Oke, langsung disebutkan ya. Termasuk ke dalam bentuk yang mana. Boleh tidak disebutkan. Bagus sekali ya. Selanjutnya mungkin. Oke, Nathan. Nathan ya. Silakan. Nathan. Sudah kedengaran, Bu? Sudah sangat jelas terdengar. Silakan berikan contohnya sebagai seorang siswa yang penerapan perilaku kerja prestatif di lingkungan sekolah. Contoh kerja prestatif di lingkungan sekolah adalah mematuhi tata tertib di sekolah dan selalu aktif dalam kegiatan KBM. Oke, bagus sekali ya. Selalu mengikuti tata tertib sekolah, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik ya. Satu orang lagi. Oke, angkat tangan. Banyak sekali yang angkat tangan hari ini. Feriani, silakan. Sudah bisa kedengaran, Bu? Sudah. Silakan Feriani, sampaikan jawabannya. Contohnya yaitu mematuhi peraturan yang ada di sekolah, memiliki sebuah inisiatif diri sendiri, dan selalu berusaha untuk jadi yang terbaik. Oke, selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, memiliki inisiatif. Bagus sekali jawabannya anak-anak semua ya. Oke, satu orang lagi yang terakhir. Nih, dari tadi mungkin ini sudah angkat tangan nih. Tisha, silakan Tisha. Oke, Tisha. Mungkin terjadi kesalahan teknis ya. Oke, Rizka Tianau Wati, silakan disampaikan. Kedengaran, Bu? Sudah terdengar dengan jelas. Contoh kerja prestatif di lingkungan sekolah. Contohnya itu berdiskusi dengan teman jika tidak ada guru, dan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Oke, bagus sekali ya jawaban dari anak-anak semua, semuanya tepat sekali. Jadi nanti kalian juga harus mencari penerapan perilaku kerja prestatif ini bukan hanya di lingkungan sekolah ya, jadi bisa di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, seperti itu. Penerapan kerja prestatif di lingkungan sekolah dapat dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, dalam organisasi OSIS, dan lain-lain.
Nah, beberapa bentuk penerapan perilaku kerja prestatif tersebut antara lain. Nah, yang tadi yang kalian sudah sampaikan, mungkin ada beberapa yang sudah tercantum di sini ya. Yang pertama, belajar maksimal untuk meraih prestasi yang gemilang. Jadi belajar secara sungguh-sungguh, belajar maksimal untuk meraih prestasi yang gemilang. Yang kedua, bekerja sama dengan seluruh warga sekolah untuk mengharumkan nama sekolah dengan prestasi yang membanggakan di berbagai kejuaraan. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, ikut aktif dalam kegiatan pembersihan lingkungan sekolah. Yang kelima, melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Nah, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Jadi benar sekali apa yang tadi sudah kalian sampaikan. Mungkin ada beberapa yang sudah ada di sini dari yang Ibu paparkan dalam slide. Ya. Prinsip cara kerja prestatif. Yang pertama, memiliki respons yang cepat terhadap perubahan atau responsif. Memiliki respon yang cepat terhadap perubahan. Yang kedua, melaksanakan proses belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengetahui sejauh mana kemampuan diri sendiri. Yang keempat, memiliki motivasi yang tinggi dalam mencapai kemajuan. Dan yang kelima, mendorong kemampuan praktik dan keterampilan dalam proses belajar yang efektif dan efisien. Nah, jadi ini adalah beberapa prinsip cara kerja prestatif. Sebelum lanjut ke dalam pembahasan ini, pertanyaan Ibu lagi sekali, apakah kalian tadi memperhatikan atau tidak? Coba sebutkan 5 bentuk perilaku kerja prestatif yang Ibu sampaikan tadi. Apa saja? Atau macam-macam perilaku kerja prestatif. Nah, Ibu mau ngetes tadi? Diperhatikan tidak? Ibu menyampaikan bentuk-bentuk perilaku kerja prestatif itu ada berapa? Ada 4, ada 5, atau mungkin ada 7, atau mungkin 10. Baik, Silakan, udah kedengaran, Tisya Bu? nih ya. Tisya, sebutkan berapa ada bentuk-bentuk perilaku kerja prestatif? Ada 5. Yang Ada 5. pertama Oke, ada Tisya sebutkan 2 saja dulu ya. kerja ikhlas dan kerja mawas diri. Oke, Tisya menyebutkan ada kerja ikhlas dan kerja mawas. Oke, yang ketiganya lagi itu kerja apa? Kerja cerdas. Stop. Oh. Oke, Ibu kasih kesempatan yang lain ya Tisya ya. Oh iya, baik Bu. Oke, silakan Meisha. Tadi sudah disampaikan. Selanjutnya lagi 3, kerja apa lagi? Sudah bisa didengar, Bu? Sudah. Yang ketiga ada kerja cerdas, yang keempat ada kerja keras, dan kelima ada kerja tuntas. Oke, benar sekali ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Ingat ya, bentuk-bentuk perilaku kerja prestatif itu ada 5. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh anak-anak tadi sudah benar semuanya. Ini adalah 4 sisi potensial yang dimiliki manusia untuk maju. Dalam bukunya Stephen Covey ya, 4 sisi potensial yang dimiliki manusia untuk maju. Yang pertama itu ada self-awareness, kemudian ada conscience. Yang ketiga ada independent will. Yang keempat ada creative imagination. Ya, jadi
Materi ini pembahasannya akan Ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya ya anak-anak ya. Karena waktu kita sudah habis, jadi Ibu akhiri sampai di sini. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Belum capek ya belajarnya ya? Oke anak-anak, tadi sudah kalian belajar dengan Ibu Mingria tentang KWU ya, kewirausahaan ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran dengan mapel reservasi ya. Oke anak-anak kelas 11 AP1 sampai AP10, mungkin minggu lalu kalian sudah mendapatkan pembelajaran dengan Miss Titin, ya? Masih ingat? Iya. Jadi minggu lalu sudah perkenalan dengan Miss Titin? Sudah? Masih ingat kemarin satu minggu lalu kayaknya ya, atau berapa minggu lalu, satu minggu lebih kayaknya ya. Nah itu guru reservasi kelas 11-nya itu kan ada dua. Nah yang pertama sudah dengan Ibu Titin, mungkin sudah perkenalan kemarin dan sudah dijelaskan tentang materi yang diajarkan, yaitu reservasi. Nah Ibu sekarang sebelum lanjut ke materi berikutnya, dengan materi secara detail tentang reservation, jadi Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Niputu Mariantini, Ibu dari Banjar Silakarang, Singapadu Kaler. Jadi Ibu sudah gabung di SMK Ratnawarta ini hampir 5 tahun ya. Jadi Ibu mengajar materi front office. Nah sekarang ditugaskan, dipercayakan untuk mengisi pelajaran reservasi di kelas 11 ya. Jadi guru reservasi kalian ada dua di kelas 11. Yang pertama Ibu Titin,
yang kedua Ibu sendiri. Ya, untuk lebih gampangnya mengingat, panggil aja Ibu dengan nama Ibu Marian ya. Oke anak-anak. Mungkin minggu lalu sudah dijelaskan sama Bu Titin tentang apa yang dimaksud dengan reservasi ya. Tapi sebelumnya Ibu mau absensi dulu ya. Tadi sudah Ibu cek jumlah pesertanya, sekarang totalnya 100. Oh, bertambah sekarang ya. Yang tadinya 119, sekarang sudah bertambah menjadi 138. Terima kasih sekali. Kalian sudah menyempatkan diri untuk mengikuti Zoom kali ini ya. Oh, sudah bertambah lagi ya jumlah pesertanya. Jadi Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian sudah menyempatkan diri meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan penjelasan pembelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, sekedar review materi sedikit tentang minggu lalu ya. Mungkin bagi kalian baru pertama kali mengenal istilah reservasi. Ya mungkin bertanya-tanya ya, apa yang dimaksud dengan reservasi secara umum? Kemarin yang dijelaskan sama Ibu Titin, apa yang dimaksud dengan reservasi secara umum? Reservasi saja. Ada yang tahu? Oke, jadi istilah atau kata reservasi secara umum itu berarti pemesanan ya anak-anak. Pemesanan ya, itu secara umumnya ya. Jadi karena kali ini kita berbicara tentang room reservation atau reservasi yang ada di dunia industri khususnya pariwisata. Nah, kalau reservasi yang kita bahas kali ini itu berarti pemesanan kamar atau dengan kata lain room reservation ya. Jadi istilah reservasi itu banyak kita gunakan memang di industri pariwisata. Contohnya, ada tamu yang mau memesan kamar, ya dia akan menggunakan istilah saya mau reservasi kamar, atau dengan bahasa Inggrisnya saya mau membuat room reservation. Artinya dia mau membuat pesanan kamar. Sudah paham? Nah, istilah reservasi sendiri itu juga bisa kebanyakan kita dengar ketika kita sedang membuat pesanan tiket pesawat. Nah, contohnya saya mau reservasi tiket pesawat. Nah, itu contohnya ya. Tapi kebanyakan banyak akan kita dengarkan waktu kita sedang bekerja di pariwisata, khususnya di perhotelan ya. Oke, sekedar mengingat materi yang minggu lalu yang sudah dijelaskan oleh Ibu Titin mengenai reservasi ya. Mungkin sudah dijelaskan tugas utama seorang reservasi, yaitu adalah, mungkin bisa dicatat atau nanti disimpan PowerPoint-nya, di screenshot atau diminta langsung ke Ibu juga bisa ya, by WA juga bisa ya. Jadi tugas seorang departemen reservasi atau staf reservasi di dalam suatu hotel, itu adalah memproses pemesanan kamar dari tamu. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung ya anak-anak. Jadi kalau secara langsung artinya tamu itu langsung datang ke hotel, langsung memesan kamar, melihat terlebih dahulu, showing room dulu ya. Apakah fasilitas yang ada di kamar, apakah fasilitas yang ada di hotel, berapa harganya, cocok nggak yang dengan budget yang di kantong. Kalau sudah cocok berarti oke, bikin reservasi. Nah itu namanya reservasi langsung atau direct reservation. Atau bisa disebut dengan istilah lain walk-in guest. Ya, jadi tamu langsung datang ke hotel, ke lokasi untuk melihat kamar dan langsung memesan. Itu disebut dengan walk-in guest atau WI. Huruf kapital semua ya. Nah, kalau misalkan contoh reservasi secara tidak langsung, misalkan by email, mungkin kalian sudah tahu email ya sekarang, bukan sekarang aja, mungkin kalian sudah punya email ya, karena penting sekali email sekarang ya. Jadi tamu itu melakukan pesanan atau bookingan kamar melalui email. Apa tujuannya? Kenapa email? Kan ada telepon,
ada surat. Kenapa harus email yang pertama? Karena email itu lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif, ya. Dia tuh lebih cepat, ya. Mungkin sudah kalian ketahui, ya. Kalian tinggal ketik udah gitu send. Kalau dibandingkan dengan telepon, di samping biaya juga lebih mahal by telepon. Seorang reservasi itu kadang-kadang sudah terima telepon, sudah mencatat bookingan tamu, tiba-tiba karena mungkin ada kerjaan lain, mungkin dia lupa. Ya, namanya juga manusia ya. Lupa nanti apa yang ada di orak-oreknya. Nah, nanti kalau lupa dia tidak bisa menginput ke dalam sistem. Nanti kalau sudah tidak diinput di sistem, otomatis tidak ada di komputer. Kalau tamunya datang, data tamu tidak ada di komputer karena tidak diinput oleh reservasi, jadinya tamu tidak mendapatkan kamar. Nah, itu tidak bagus ya, tidak efisien. Makanya kalau sudah ada email, berarti sudah disimpan otomatis di komputer. Jadi reservasi bisa langsung menginput ke sistem. Nah, itu tujuannya. Kenapa? Kebanyakan tamu itu kalau membuat orderan atau pemesanan kamar, kebanyakan memakai email. Nah, itu tugas seorang reservasi ya. Sudah paham sejauh ini? Oke, baik. Bisa Ibu lanjutkan? Ya, Tisha, gimana? Bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, itu mengenai tugas seorang reservasi ya. Sekarang Ibu akan membahas sedikit materi yang kemarin sudah dijelaskan sama Bu Titin mengenai tanggung jawab seorang reservasi. Apa saja sih tanggung jawab seorang reservasi? Nah, reservasi bertanggung jawab pertama kebersihan ruangan tentu saja. Yaitu salah satu tanggung jawab seorang reservasi ya. Terus bertanggung jawab atas bookingan kamar, ya. Setelah tamu itu booking kamar melalui email atau telepon, yang ada sedetail-detailnya yang ada di email, dia harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, contohnya seperti special request, ya. Jadi tamu itu akan mencantumkan special request-nya seperti saya mau kamar yang dekat kolam renang. Nah, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, biar bisa seorang reservation itu mengalokasikan kamar itu yang dekat dengan kolam renang. Nah, itu contohnya. Atau dengan contoh simple, tamu itu ingin bookingannya kamarnya adalah double karena dia akan datang bersama keluarganya. Nah, itu seorang reservation harus bisa mempertanggungjawabkan, memberikan kamar sesuai dengan permintaan tamu. Nah, itu contohnya, ya. Oke, mungkin segitu aja untuk review materi minggu lalu. Biar tidak menyita banyak waktu, sekarang Ibu akan lanjutkan ke manfaat reservasi. Mungkin sudah ada di PowerPoint kalian. Apa saja sih manfaat reservasi bagi kita semua? Nah, khususnya nomor A bagi tamu hotel. Yang pertama adalah mendapatkan kepastian ketersediaan kamar. Nah, itu contohnya seperti ini anak-anak. Jadi kalau tamu sudah melakukan reservasi terlebih dahulu atau dia sudah membuat pesanan terlebih dahulu melalui email, berarti dia sudah nantinya akan mendapatkan jawaban dari pihak hotel ya. Pesan email dulu, send. Nanti dari reservation dari hotel itu kan dibaca emailnya, nanti akan dijawab. Apakah mendapatkan kamar atau tidak. Kalau ada kamar, pasti tentu saja seorang staff reservation itu akan memberikan confirmation letter atau surat reservasi, surat kepastian ya. Akan dikirimkan balik ke tamu yang isi surat tersebut mengatakan bahwa tamu itu bookingannya sudah diterima atau dikonfirm dengan detail sesuai yang diminta oleh tamu. Tanggal TCI-nya kapan, tanggal CO-nya kapan.
Terus selama tamu menginap atau stay di hotel tuh berapa lama, berapa night, kamar yang diminta, kamar apa. Terus harganya sesuai dengan kesepakatan bersama ya. Terus mengenai permintaan khusus, bisa nggak disediakan oleh reservation? Nah, itu akan dijawab di dalam confirmation letter yang akan dikirimkan 1 jam minimal setelah tamu mengirimkan email ke hotel. Karena email itu harus dijawab per hari itu anak-anak. Kalaupun kebanyakan email, paling lambat besoknya. Kalau 2 hari itu tidak boleh ya. Jadi email dari tamu itu harus dijawab per hari itu langsung ya. Terus yang kedua, tamu memperkirakan biaya yang dikeluarkan. Jadi karena sudah diketahui sama tamu biaya yang ada di dalam kamar itu di dalam suatu hotel itu berapa, berarti budget ya sudah bisa disiapkan budgetnya ya. Terus yang berikutnya, mendapatkan fasilitas yang akan didapatkan. Nah, otomatis sebelum tamu membuat reservasi, dia harus mengetahui fasilitas yang ada di hotel tersebut, anak-anak. Kalau fasilitas hotelnya ada apa saja. Terus kalau fasilitas kamarnya juga apa gitu ya. Beda ya fasilitas hotel dan fasilitas kamar. Nah, sedikit Ibu akan bicarakan tentang fasilitas yang ada di hotel ya. Contohnya, seperti kolam renang. Terus restoran. Nah, apa lagi ya? Terus ada kitchen, lobby, ada bar, ada parking area, parkir ya. Terus ada lounge. Ya, ada spa, itu biasanya fitness center. Nah, yang dimaksud dengan fasilitas hotel itu adalah fasilitas yang umumnya dipakai oleh semua tamu yang menginap di hotel tersebut. Nah, itu namanya fasilitas hotel ya. Dan fasilitas kamar yang ada di dalam kamar ya anak-anak. Biasanya kan setiap hotel itu mempunyai tipe kamar yang berbeda-beda ya. Jadi Ibu ambil contoh, Hotel Ratnawarta Hotel ya. Mempunyai 3 tipe kamar. Yang standar, superior, sama deluxe. Nah, dari ketiga tipe kamar ini akan dibedakan sesuai dengan ukuran. Biasanya secara umum ya, sesuai dengan ukuran dan harga kamar. Di mana kamar standar itu adalah ukurannya yang paling standar, yang paling kecil. Misalkan 3x4 gitu ya, dengan harga yang misalkan 1 juta misalkan. Terus yang superior mungkin ukurannya lebih besar, 5x6 mungkin atau 4x6 atau berapa ya. Dan deluxe juga lebih besar ya. Dan fasilitas di dalamnya pun lebih ada ekstra tambahan karena kan harga juga dipengaruhi oleh harga ya. Mungkin standar paling murah harganya, nanti superior mungkin 2 jutaan, standar 1 juta, deluxe 3 juta, itu contohnya. Nah, fasilitas yang ada di dalamnya pun itu dipengaruhi oleh harga. Mungkin di dalamnya ada tambahan sofa bed, ada balkoni mungkin, dan lokasinya ada di lantai 2, dekat dengan pemandangannya indah atau apa misalkan, seperti itu ya. Jadi fasilitas kamar tuh umumnya sama, cuma berdasarkan tipenya, tipe kamar itu dibedakan lagi. Nah, seperti itu. Nanti untuk detail mengenai fasilitas hotel dan fasilitas kamar kita akan bicarakan setelah materi ini. Oke, dan selanjutnya dapat mempersiapkan semuanya dengan matang sebelum berangkat. Prepare. Jadi kalau sudah melakukan reservation, di dalam reservasi itu kan ada detailnya ya. Ada tanggal CI-nya kapan, tanggal CO-nya kapan, dia stay mau berapa lama, harganya berapa. Jadi sudah dapat dipersiapkan, mau bawa pakaian berapa lembar, mau bawa pakaian berapa setel, maksudnya mau bawa pakaian ya. Terus membawa biayanya, kalau dia stay 1 malam ya segini biayanya, berarti harus dia bawa uang segini.
Atau enggak dia bawa ATM, kan sekarang memang zamannya pakai ATM. Dia harus bisa kalkulasi, oh biaya saya selama stay di sini adalah segini. Nanti saya siapkan uang segini. Nah, seperti itu. Pokoknya semuanya prepare-nya sudah bisa dipersiapkan lebih awal sebelum berangkat. Ya, itu manfaat reservasi bagi tamu hotel. Oke, yang nomor B. Ibu terlalu cepat ya menjelaskan ya. Oke, bisa dilanjutkan? Ya. Nomor B, manfaat reservasi bagi manajemen hotel. Ya. Jadinya yang pertama, dari pihak hotel dapat menyediakan fasilitas khusus yang mungkin diminta tamu. Nah, kebanyakan fasilitas khusus ini, Ibu ambil contoh, dia minta transport, minta jemputan ya, karena memang kebanyakan dia minta, kebanyakan dia minta dijemput. Tamu tuh nggak mau ribet ya. Pokoknya kalau dia sudah check-in ke hotel, dia nggak mau nyari ribet-ribet lagi, nyari taksi atau apalah gitu. Kebanyakan sih, Ibu bicarakan kebanyakan ya. Kebanyakan tamu itu akan meminta transport dari hotel. Bisa nggak saya dijemput dari hotel? Nah gitu. Selain untuk keamanan, juga lebih efisien ya. Jadinya dia nggak ribet lagi nyari taksi di luar. Sudah landing pesawatnya, sudah mendarat, maksudnya pesawatnya udah bawa koper lagi, nyari-nyari taksi, kan ribet ya. Belum lagi berat, iya kayak gitu. Jadinya dia akan langsung meminta fasilitas tambahan berupa transport. Nah, di mana transport itu akan dikirimkan oleh hotel langsung ke bandara untuk menjemput tamu. Nah, itu contohnya ya. Terus nomor selanjutnya, dapat memperkirakan jumlah kamar yang akan diminta tamu. Nah, misalkan kalau ada tamu couple, maksudnya pasangan, otomatis kamar yang diminta oleh tamu itulah mungkin 1. Kalau ada tambahan, ataupun dia grup kecil, sedang, dan grup besar, dari pihak hotel akan bisa memperkirakan jumlah kamar yang akan dipakai oleh tamu. Jadi dipersiapkan ya. Oh, tamu ini tadinya minta kamar 1, sekarang ada tambahan lagi 2. Oh, bisa disiapkan. Kalaupun tidak bisa disiapkan, dia bisa menginformasikan kepada tamu bahwa kamar yang tersedia hanya kamar jumlahnya segini. Nah, seperti itu. Pokoknya bisa memperkirakan ya. Karena untuk kenyamanan tamu sendiri seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, dapat melakukan persiapan kamar yang akan digunakan sesuai dengan tanggal pemesanan. Tentu saja anak-anak ya. Kalau tamu misalkan sudah ada reservasi, di sana paling sudah detail tanggal dia akan check-in tanggal berapa. Misalkan dia booking waktu membuat pesanan kamar itu tanggal 1 misalkan. Jadi, tapi dia bukan di tanggal 1 itu check-in, untuk tanggal 10. Jadi sudah bisa disiapkan, 2 hari sebelum tanggal check-in itu sudah bisa disiapkan kamarnya, sudah bisa diblok. Bahkan kalau tamu meminta kamar yang dalam jumlah banyak, grup sedang atau grup besar, 1 minggu sebelum tamu check-in, reservasi sudah bisa memblok kamar sesuai dengan permintaan tamu. Walaupun kadang-kadang H-3, H-2 itu ada pengurangan dan penambahan dari jumlah kamar yang telah disepakati sebelumnya, itu tidak masalah ya. Asalkan jangan 50%-nya pengurangan. Itu berdampak bagi okupansi hotel tentunya. Dan itu akan dipertanyakan nanti oleh atasannya ya. Atasan reservasi maksudnya. Terus yang selanjutnya, dapat melakukan pengecekan status kamar. Nah, kalau sudah ada reservation sebelumnya dan sudah diinput ke dalam sistem, maka di sistem itu akan kelihatan kamar yang sudah terjual berapa, kamar yang belum terjual berapa. Nah, itu dimaksud dengan status kamar. Nah, itu sudah bisa dicek ya anak-anak. Nah, kalau Ibu dulu seperti itu. Kebetulan Ibu juga kerja sebagai seorang reservasi, dulu reservasi hotel ya.
Jadi walaupun tamu akan datang 1 tahun ke depan, kita sudah bisa melakukan pengecekan sebelumnya. Oh, nanti di tahun 2022 ada tamu grup kecil yang akan datang sebanyak 10 orang di tanggal ini, Januari tanggal ini. Jadi sudah bisa dicek dari sekarang. Karena kita sudah melihat sistem, asalkan tamu itu belum cancel, ya. Nanti kalau cancel lain lagi masalahnya, ya seperti itu ya. Oke, Ibu akan lanjutkan. Oke, untuk manfaat reservasi, apakah ada pertanyaan? Ada? Gusti Ayu? AP6? Ya. AP8, Putu Eka. Ada pertanyaan, Putu? Tidak ya, sejauh ini sudah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti ya. Oke, Ibu akan lanjutkan dengan materi selanjutnya. Yang nomor 4, informasi yang diperlukan dalam reservasi. Nah, informasi apa saja? Yang pertama, jenis kamar. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan tadi, jenis kamar yang ada di hotel itu berbeda-beda ya, tipe-tipe kamarnya beda-beda. Tadi sudah si Ibu singgung sedikit, Ibu ambil contoh, SMK Ratnawata mempunyai 3 tipe kamar yang berbeda, jenis kamarnya ya. Jadi, contoh, ada standar, superior, deluxe. Jadi ketika tamu mau melakukan reservation, room reservation maksudnya, dia akan menanyakan terlebih dahulu, Anda mempunyai tipe kamar apa, jenis kamar apa. Nah, kalau memang maksud tamu dia datang bersama pasangan, dia akan memilih kamar yang sesuai dengan kepentingannya dia. Contoh, dia ambil double bed. Nah, untuk harga, dia akan sesuaikan dengan budgetnya dia. Dia minta harga yang berapa. Nah, itu pun dia akan melihat fasilitas yang ada di kamar tersebut. Misalkan fasilitasnya menurutnya dia, oh fasilitas di kamar superior saya oke. Saya perlu sofa juga. Kalau di standar tidak ada sofa, di superior ada sofa. Karena saya selain mau holiday, saya juga mau nanti bekerja sambil holiday. Saya mau pegang laptop, saya mau malam-malamnya mau kerja juga di sofa biar tidak mengganggu pasangan saya, gitu misalkan. Jadi dia akan memilih kamar yang sesuai dengan keinginannya dan kebutuhannya dia, seperti itu ya. Terus jumlah kamar yang dipesan itu juga dipengaruhi oleh jumlah orang yang akan datang. Misalkan kayak tadi Ibu bilang dia datang bersama pasangan atau adik maksudnya, bukan berarti pasangan dalam hal yang lain ya. Misalkan dia adik, saudara, teman, jumlah orangnya berapa. Misalkan dia sama temennya 2 orang, dia cukup memesan 1 kamar gitu. Tapi dengan bed type-nya apa gitu. Kalau dia datang bersama ibunya, mungkin dia mau minta bed type-nya yang dipisah. Dia minta separate, dia minta single-single, ya nanti dia bisa request dengan tipe bednya twin gitu. Saya mau 1 kamar tapi bednya twin, kayak gitu contohnya ya. Terus tanggal kedatangan, tanggal check-in. Tidak selalu tamu itu ketika dia membuat reservation, dia datang per hari itu. Tidak selalu ya anak-anak. Hari ini dia misalkan membuat reservasi, memesan kamar, mungkin untuk tanggal 4 hari lagi gitu contohnya. Tidak selalu dia hari ini bikin reservasi, hari ini dia datang. Ada sih tamu seperti itu namanya last minute booking. Tapi tidak selalu ya. Terus tanggal keberangkatan, tanggal check out. Jadi tanggal check out itu juga tergantung tamunya ya, dia mau stay-nya berapa malam. Misalkan 3 malam, 4 malam ya, tergantung kepentingannya dia ya. Terus identitas tamu. Nah, identitas tamu ini kalau tamu lokal, kalian sebagai staff reservation itu biasanya cukup meminta KTP atau SIM-nya dia.
kalau misalkan tamu interlokal, harus kita mintakan paspornya untuk kita fotokopi nanti ya. Terus waktu dan transport, waktu dia check-in. Katakan kalau check-in time-nya itu jam 2. Itu harus ada kalian jelaskan di dalam pas dia booking kamar ya. Karena kan memang waktu check-in-nya di hotel itu jam 2 siang ya. Check out time-nya jam 12. Itu juga harus ditekankan dalam ketika tamu membuat reservation room. Jangan sampai nanti tamu nyelonong, datang jam 8 pagi langsung minta kamar gitu ya. Itu nanti dikenakan biaya itu biasanya. Terus selanjutnya metode pembayaran yang akan digunakan ketika tamu membayar. Jadi kalian jelaskan untuk metode pembayarannya bagaimana. Kalau misalkan tamu itu booking sendiri untuk dia sendiri, berarti metode pembayarannya adalah PA atau personal account. Tamu membayar sendiri, itu artinya ya, simpelnya. Jadi PA itu nanti akan dibayarkan oleh tamu, bisa on arrive ketika dia check-in dengan cash, dengan uang cash. Atau juga bisa dengan kartu kredit. Ya, ketika dia check-in ataupun check-out. Nanti untuk metode pembayarannya, ketika tamu check-in, kalian tanyakan lagi, apakah mau dibayar sekarang, apa mau DP-nya saja dulu. Nah, itu kembali lagi ke peraturan hotelnya masing-masing ya. Terus selanjutnya, permintaan khusus atau special request dari tamu. Nah, itu penting anak-anak. Siapa tahu tamu itu membutuhkan sesuatu yang ekstra, ya. Seperti contoh, ya. Jadi seorang tamu, dia datang untuk bukan semata-mata untuk holiday, ya. Ada juga tamu yang datang untuk dia bisnis. Jadi dia menginginkan kamar yang memang tidak ada keributan. Jadi dia minta special request-nya quiet room, karena dia mau bekerja dengan tanpa mendengar suara motor atau suara mobil truk, kayak gitu ya, keributan pokoknya. Dia mau tenang. Nah, itu harus kalian perhatikan. Terakhir, tanyakan ke tamu apakah dia ada special request apa saja, seperti itu. Nah, itu contohnya yang tadi Ibu bilang ya. Dan contoh special request itu banyak, tergantung dengan keinginan dan kebutuhan tamu sendiri ya. Oke, Ibu lanjutkan. Nomor 5. Klasifikasi reservation. Nah, kayaknya waktunya lagi sedikit nih. Jam 11 lebih 10 ya? Selesainya ya? Oke, lagi 5 menit berarti ya. Jadi yang terakhir, Ibu jelaskan tentang klasifikasi reservasi. Nah, berdasarkan pada tujuannya, reservasi dapat dibedakan menjadi 3. Sudah? Bagus, sambil mencatat. Sambil mencatat, sambil mendengarkan ya. Jadi latihan menulis juga ada, pendengaran juga ada, menyimak gitu ya. Nah, yang pertama reservation individu. Di mana reservasi ini maksudnya adalah reservasi yang dilakukan oleh seseorang maksudnya. Jadi kalian juga kalau kalian nanti suatu saat nanti kalian mau liburan misalkan ke Bedugul atau ke Kintamani atau kemana gitu. Jadi kalian melakukan reservasi sendiri, telepon hotelnya, kalian booking kamar untuk kalian dengan orang tua. Itu dimaksudkan juga kalian melakukan reservasi secara individu. Sudah ya? Sudah mengerti ya? Nah, Ibu lanjutkan ke reservation group. Di mana reservasi ini dilakukan lebih dari beberapa orang. Boleh kok yang melakukan reservation atau pas melakukan reservasi itu 1 orang perwakilan, tapi dia datangnya dengan beberapa orang tambahan ya.
Jadi grup ini juga dibedakan menjadi 3 anak-anak. Nah, Ibu lupa nambahin di PowerPoint-nya ya. Klasifikasi grup itu dibagi menjadi 3. Grup kecil, grup sedang, dan grup besar. Nah, yang dinamakan grup kecil, mungkin dia datang jumlah orang maksimal 6. Berarti dia minta 3 kamar. Boleh dikatakan grup kecil. Dan yang dikatakan grup sedang biasanya maksimal 25 atau 30 orang. Nah, itu grup sedang ya. Berarti kalau dibagi 2 tuh dia perlu kamar, misalkan 30 orang, dibagi 2 orang per kamar, dia membutuhkan 15 kamar. Terus yang dimaksud dengan grup besar, ya lebih dari itu ya. Lebih dari itu dimaksud dengan grup besar. Dan yang nomor 3, reservation konferensi, di mana reservasi ini dilakukan oleh sekelompok tamu yang akan mengadakan kegiatan. Misalkan, contoh kayak ibu-ibu ya, kegiatan misalkan ada pembagian sisa hasil usaha, misalkan suatu koperasi. Nah, ibu-ibunya ini melakukan reservasi, dia pingin liburan sambil melakukan suatu kegiatan. Syukuran karena koperasinya berjalan dengan baik dan lancar dan sukses gitu. Mungkin itu contoh kecilnya. Dan contoh yang lain lagi mungkin kalian di kelas 10 AP, misalkan AP1 ada kegiatan lomba 17 Agustusan seperti itu. Jadi kalian ingin mengadakan suatu kegiatan di hotel. Nah, itu juga bisa disebut dengan contoh reservation konferensi dalam contoh kecilnya ya. Tapi untuk contoh yang lebih, contoh yang lainnya maksudnya bisa kok kalian pikirkan sendiri di rumah, itu PR ya. Oke anak-anak, tidak terasa jam 11 lebih 10 sudah mendekati ya. Jadi dari sekian materi yang Ibu jelaskan hari ini, sudah bisa dipahami? Ya, ada pertanyaan dulu anak-anak? Oke, Ibu review sebentar ya. Mengenai yang tadi Ibu jelaskan, ada manfaat reservasi bagi tamu hotel dan juga bagi manajemen hotel. Kan sudah dicatat tadi ya? Ada yang Ibu lihat beberapa sudah mencatat. Itu bagus sekali ya. Terus selanjutnya, informasi yang diperlukan dalam reservasi. Kan sudah kalian catat tadi ya. Ada jenis kamar, jumlah kamar yang dipesan, tanggal dia check-in, tanggal check-out, identitas tamu, waktu dan transport, metode pembayaran, dan permintaan khusus. Itu informasi yang memang penting. Walaupun selain informasi ini ada juga nomor contoh informasi yang lainnya seperti tanggal paspor dibuat, expired paspornya tanggal berapa. Nah, itu informasi tambahan. Informasi yang poin-poinnya ini adalah, nah ini saja ya, yang sudah Ibu sediakan di PowerPoint tentunya. Dan yang terakhir tadi klasifikasi reservation. Oke anak-anak, tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 lebih 10. Dan akhir kata, Ibu ucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti Zoom kali ini dengan baik. Dan pesertanya lumayan banyak, terima kasih sekali. Dan Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Nanti minggu depan kalian akan bertemulah kembali dengan Ibu Titin, tentu saja dengan materi yang berkelanjutan nanti, ya. Oke, selamat pagi anak-anak, dan Ibu ucapkan Rama Santi, Om Santi 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 Om. Jadi tidak dikasih gini.
Oh ya. Kasihan juga teman yang belakang-belakang tuh. Untuk itunya silent. Tadi sudah di-share. Oh, sudah ya. Sudah tinggal ini aja. Tolong instruksinya. Ada terakhir ya. Nggak ada ya. Oh. Ini ada. Kita menjawab ya ada. Ah, terus berarti ada silentnya. Nah, katanya nggak boleh untuk di Kalau ada waktu tambahan boleh kok. Oh, enggak. Oh, enggak. Terima kasih, Bu. Selamat pagi anak-anak. Bisa didengar suara Pak Guru? Bisa. Apakah sudah tampil PowerPoint-nya Pak Guru? Sudah tampil? Sudah. Okay, good afternoon, student. Selamat siang. How are you today? Okay, I hope all of you at home can keep your health well. Ya, Pak Guru harap anak-anak di rumah kabarnya semua baik sekeluarga. Ya, karena di masa pandemi ini, ya kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Okay, this is the first time you atau we can see together via Zoom, ya, pertemuan the first meeting. But before we start to study, sebelum mulai pembelajaran, I would like to introduce myself, ya. Nanti biar kalau sudah tatap muka biar nggak bingung, Bapak siapa, ya. Nanti Bapak bahasa Inggris, jangan seperti itu ya. Okay, my name is Iputu Suardike. You can call me Pak Suardike or Mr. Suardike. I'm from Bitra, yeah, Bitra village. If you want to go to Gianyar City, you will pass my village. Kalau nanti ke Gianyar kota, nanti lewat desanya Pak Guru, nggih. Okay. Because we have a short time, ya, for studying, langsung saja ya ke materi ya. For the second meeting of English class, ini kan pertemuan kedua untuk bahasa Inggrisnya. Minggu lalu sudah, kalau tidak salah itu Mrs. Rima, ya, Bu Rima minggu lalu. And this is the second meeting. Okay, our topic today, the material is about taking simple phone message. Ya, taking simple phone message. Artinya apa taking simple phone message? Take itu mengambil ya, mengambil, menerima. Simple, sederhana, phone, telepon, message is pesan. Ya, kalau kita artikan dia akan menjadi apa? Menerima. Ya, atau mengambil, menerima. Ya, pesan telepon sederhana. Ya, for example, if you are receptionist, ya,
at the office atau in the hotel ya, kalau kamu jadi resepsionis nanti bagian reservationnya itu ya, kamu akan membutuhkan skill ini atau keterampilan ini, how to handle taking simple phone message ya, bagaimana caranya menghandle ketika ada si caller atau penelpon itu nanti ingin menghubungi guest in our hotel atau in our office ya, nanti kamu yang sebagai facilitator as a receptionist ya, nanti bagaimana cara menghubungkan, ada orang menelpon ingin mencari tamu A ya, sebelum menuju tamu A you are the facilitator, kamu yang memfasilitasi nanti ya. Nah di sini I have PowerPoint here. Ya, saya harap semua sinyalnya bagus, bisa melihat, menyimak dan memperhatikan. Ya, here. Have you ever made phone calls in English? In what occasion do you make phone calls? How do you make phone calls? Look at following expression. Have you ever made? Pernahkah kamu membuat panggilan dalam bahasa Inggris? For example, if you have a friend, a guest, come to Bali and stay in Bali, you want to make a phone, you want to call your friend in a hotel, jika kamu pernah. Kemudian, in what occasion do you make phone calls? Dalam situasi apa kamu membuat atau melakukan komunikasi lewat telepon? How do you make phone calls? Maka bagaimana sama? Look at the following expression. Nah, di bawah ini. Receptionist, if you work, for example, after you graduate from SMK Ratnawarta, you have a job as a receptionist. Ya, di sini ada percakapan. Ya, jadi jika kamu lulus nanti kamu diterima bekerja sebagai resepsionis, for example, in hotel atau in the office, at the office. Bagaimana caranya menghandle? Coba didengarkan dan diperhatikan monitornya, layarnya. Receptionist, good afternoon, Mega Network Service, Nadia speaking. Can I help you? This is the expression of offering help, menawarkan bantuan. Bantuan apa? Ya, nanti sambungannya, konteksnya apa. Nah, selamat siang, Mega Network Service atau pelayanan Mega Network. Nadia speaking. Nadia sedang bicara. Artinya the name of the receptionist is Nadia. Nadia speaking. Can I help you? Atau may I help you? Kemudian the guest atau the caller. Sorry. Alice, the name of the caller atau si penelpon. Good afternoon, this is Alice. Could you put me through to the Human Resources Department, please? Selamat siang, ini Alice. Could you put me through the Human Resources Department, please? Artinya, bisakah kamu connect, menghubungkan saya ke bagian atau departemen sumber daya manusia. Terus the receptionist answer is certainly, one moment please, atau wait a moment bisa juga. Ya, nah, ini contohnya. Kemudian ke message-nya nanti. Kalau message-nya bagaimana pesannya? Nah, ini kan masih dihubungkan. Wait a moment please, one moment please. Oke. Nah, sini ada the other situation. Ada Siti di sini. And Udin. The conversation. Siti. Hello, this is Siti. I'm afraid I'm not in at the moment. Please leave a message after the beep. Nah, kadang-kadang ini artinya apa? Halo, ini Siti. Saya takut saya tidak ada saat itu. Tolong, ketika ada panggilan itu, tolong leave a message after the beep. Tolong tinggalkan pesan setelah beep. The beep itu artinya kadang-kadang kalau kita menelpon ada kayak apa namanya itu box disuruh setelah nada tit. Nah, seperti itu silahkan meninggalkan pesan. Silahkan sampaikan pesannya lewat lisan. Ya. Kemudian Udin. Hello Siti,
This is Udin. It's about noon and I'm calling to see if you would like to go to the Mega Melon Friday. Could you call me back? You can reach me at 111-6577 until 4 this afternoon. I'll talk to you later. Bye. Nah, di sini Siti dia itu men-setting HP-nya atau teleponnya ya dengan apa namanya mailbox itu ya, kotak suara itu. Kemudian si Udin yang menelpon, ya menelpon Siti karena mailbox sehingga si Udin menyampaikan message-nya. Ya message-nya adalah this is Udin, it's about noon and I'm calling to see if you would like to go to the Mega Melon Friday. Ini Udin, ya untuk nanti siang saya menelpon kamu jika kamu ingin pergi ke Mega Melon Friday hari Jumat. Could you call me back? Ya, bisakah kamu menelpon saya kembali? You can reach me at, kamu bisa menghubungi saya di 111-6577 until 4 this afternoon. I'll talk to you later, bye. Ya, nah seperti itu pesan apabila without resepsionis. Ya, nanti sudah disetting itu, tinggal menyebutkan saja pesannya apa. Tapi kalau kita jadi resepsionis, nanti beda lagi expressionnya atau ungkapannya seperti apa. Oke, I will follow. Saya lanjutkan. As you can see, leaving a message in telephone answering is simple. Ya, seperti kamu lihat tadi itu di example-nya, meninggalkan pesan di telepon itu sangat sederhana. Ya, kadang-kadang HP itu bisa disetting telepon itu, sehingga kamu setelah menunggu kata tit bisa meninggalkan pesan. You only need to make sure that you have state all the most important information. Ya, kamu hanya perlu ya memastikan ya informasi apa yang diungkapkan. Ya, harus jelas pasti, like your name, your time, the reason for calling, and your telephone number. Ya, informasi pentingnya apa saja? Namamu, ya, waktu, jam berapa kamu mau menghubungi atau menelpon. The reason for calling, alasan menelpon apa, dan kamu bisa lampirkan if maybe if the guest want to call back you can give your telephone number. Ya, nah ini kalau message-nya itu sudah disetting ya, tanpa resepsionis. Nah di sini dijelaskan. Nah apa itu? What is taking simple phone message? Ya, apa itu taking simple phone message? Seperti yang saya jelaskan tadi itu, taking simple phones is something that important and useful in every language. Ya, simple phone itu, taking simple phone itu sesuatu yang penting dan bermanfaat dalam setiap bahasa. Ya, mungkin di rumah atau ketika bekerja atau tempat kerja. We might need this skill when we receive a call on phone and need to pass a message for others. Ya, kita mungkin perlu ya keterampilan ini ketika kita menerima sebuah panggilan pada telepon dan kita perlu menyampaikan pesan kepada orang yang dituju. Ya, kemana pesan itu akan disampaikan. Some information you should know when taking a phone message are. Ya, ketika kamu jadi resepsionis, ya, informasi apa saja yang kamu perlu tulis, perlu catat, ya, ketika menerima sebuah panggilan, ya, sebagai seorang resepsionis, ya. Yang pertama itu who call, when did the caller call, ya, who call, siapa yang menelpon, when did the caller call, when, kapan. Ya, kapan si penelpon itu menelpon, jam berapa dia nelpon, silakan, itu informasi penting itu. Who is the message for? Untuk siapa pesan yang disampaikan? Ya, what is the caller's phone number? Ya, berapa nomor telepon si penelpon? Dicatat itu. Nanti biar informasinya itu jelas nanti sampaikan. What is the message? Nah, yang terakhir itu intinya. What is the message? Apa pesannya? Ya. Nah,
common expression used in telephone conversation are ungkapan-ungkapan yang paling umum yang digunakan dalam percakapan telepon. Ya, ada di sini greeting and introducing yourself atau receiver. Di sini si penerima atau seperti yang saya bilang tadi itu resepsionisnya yang menerima telepon. Ya, memberikan greeting, salam dan introduce yourself. Perkenalkan diri kalian. Hello, how can I help you? Atau yang nomor 2 ini lebih pas mungkin. Hello, good morning. For example, if you mungkin kalau nanti kalian training, kalian akan melaksanakan tugas ini, you can, for example, you can say hello, ya, hello, good afternoon, good morning, good evening, ya. Kemudian kamu sebutkan, ya, apa tempat kamu bekerja, ya. Setelah tempat bekerja, you can continue by apa? Your name, ya. Saying your name. Setelah nama, baru you offering help. For example, ya. Hello, good morning, Maya Hotel. Anita speaking. May I help you? For example, ya. Hello, good morning, Maya Hotel. Anita speaking. May I help you? Ya, di sana. Halo, Hotel Maya. Anita sedang berbicara. May I help you? Bolehkah saya bantu atau what can I do for you? Nah, seperti itu yang lebih lengkap. Ya, Nana ya. Kalau di sini mungkin terpisah-pisah dia di uraian materi yang saya tampilkan. Hello, how can I help you? Mungkin secara langsung dia. Kalau lebih polite-nya, sopannya seperti tadi itu, ya. Hello, good afternoon, SMK Ratnawarta, Swardika speaking. What can I do for you? Nah, for example, ya. Itu yang lebih polite, lebih sopan, lebih lengkap, ya. Kalau ini yang simpel-simpel saja kita pelajari. Hello, Ken speaking. Hello, Notina company, how can I help you? Asking for someone caller. Nah, di sini kalau asking for someone ini dia ini si penelpon ini mau menghubungi siapa? Ya. Dia akan menggunakan ungkapan, mungkin menggunakan, tidak pasti ya, mungkin menggunakan, ini contoh-contoh saja. Can I have extension 321? Nah, mungkin di hotel itu setiap kamar itu kan ada kode teleponnya. Ya, can I have extension? Bisakah saya langsung menuju nomor 321 di hotel apa? Hotel Maya, for example. Mungkin nanti tinggal di connecting saja. Tinggal menghubungkan saja ke kamar 321. Lalu mungkin dia sudah sempat berkomunikasi. Kalau belum mungkin, nah ya, as a caller, sebagai seorang penelpon, dia, could I speak to Mr. Jono, ya, room number 2, for example, ya, could I speak to Mr. Jono, bisakah saya bicara dengan Mr. Jono in room number 2, for example, ya, kamar nomor 2 mungkin atau nomor berapa, ya, izin, bla bla. Nah, terus asking who is on the telephone, ya. Kemudian asking who is on the telephone, si penerima ini, ya, resepsionisnya menanyakan siapa yang menelpon ini. Kita bisa menanyakan seperti ungkapan who is this? Siapa ini? Ya, who is this? Ya, who are you? For example, ya. Atau can I ask who is calling please? Nah, ini lebih sopan ini, ya. Can I ask who is calling please? Bisakah saya tahu siapa yang menelpon? Ya, atau siapa ini yang menelpon? Kemudian connecting someone, menghubungkan, ya, menghubungkan kepada kepada tujuan, nomor tujuan dari si penelpon ingin menuju, for example, Jono tadi, Mr. Jono, ya. Untuk menghubungkan itu, you can use this expression. Kamu bisa menggunakan ungkapan di bawah ini.
Ya, I'll put you through Mr. Jono. Wait a moment, please. Ya, I'll put you through Mr. Jono. Wait a moment, please. Can you hold the line? Can you hold the line? Artinya apa? Can you hold the line? Tolong tetap dalam telepon ini. Artinya jangan ditutup teleponnya. Ya, tunggu sebentar sama. Can you hold on a moment? Ya, bisa kamu tunggu sebentar, sama artinya, ya jangan ditutup. I'll connect you to Mr. Jono, for example. I'll connect you to Mr. Jono. Wait a moment, please. I'll put you on the line. I'll put you on the line of Mr. Jono. Bisa juga. I'm sorry, there is no reply from Mr. Jones. Nah, di sini. I'm sorry, ya. Mungkin setelah dihubungkan dengan Mr. Jono, atau kalau di sini Mr. Jones, ya, Jones dihubungkan, ternyata line-nya itu engaged atau busy. Busy itu sibuk, mungkin Mr. Jono sedang berkomunikasi, atau mungkin tidak diangkat teleponnya. Ya, kita bisa memberikan alasan, ya, alasan kepada si penelpon itu. I'm sorry, atau I'm so sorry, there is no reply, ya, from Mr. Jones, atau I'm so sorry, ya, the line is busy. Yeah, the line is busy. Yeah, so I cannot connect to Mr. Jono. Sehingga saya tidak bisa menghubungkan Anda kepada Mr. Jono atau Mr. Jones. Ya. Nah, ketika tidak bisa menghubungkan atau tidak connect the caller to Mr. Jones, si penelpon dengan tujuannya. Nah, disinilah fungsinya kita sekarang. Ya, fungsinya apa? Taking message. Ya, menerima pesan atau mengambil pesan. Ya, pesan apa yang karena tidak bisa dihubungkan. Nah, nah di sini bisa dilihat tampilannya. Ya, how to reply when someone is not available. Ya, bagaimana cara menjawab ketika seseorang itu tidak ada, ya, tidak bisa dihubungkan, mungkin tamunya yang di kamar tidak bisa dihubungkan. Nah, bagaimana sebagai seorang resepsionis, ya, we replay the answer. For example, the expression like here, because we have not long time for this meeting. Kita nggak punya banyak waktu ya. Saya sedikit-sedikit aja jelaskan. Sorry, Mr. Jacobs is not available at the moment. Atau the line is busy. Can you call back later? Ya, jaringannya atau teleponnya sibuk. Can you call back later? Bisakah kamu menghubungi menelpon nanti? Ya, Mr. Jackson isn't in. Can you call back after lunch? Artinya Mr. Jackson itu tidak ada. Isn't, is not. Tidak ada sekarang di hotel atau di kantor. Ya. Thank you for waiting. I'm afraid Mr. Jones is not in at the moment. Ya, mungkin sudah menunggu. Ya, tadi kan hold on the phone, artinya tetap jangan ditutup. Mungkin tidak ada respon. Kamu bisa mengungkapkan dengan thank you for waiting. Terima kasih sudah menunggu. Tapi I'm afraid. Saya takut Mr. Jones itu is not in at the moment. Tidak ada ya saat ini. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita taking a message, mengambil pesan dari si penelpon atau menerima pesan. Nah, kita offering ya, could atau can atau may. Boleh ya. Could I take a message? Could I tell him who is calling? Ya. Atau do you have a message? Do you have a message for Mr. Jones atau kepada siapa? Ya, may I take your message? Ya, could you leave a message? Would you like to leave a message? Ya, maukah kamu meninggalkan pesan? Ya, atau apa? Ya, nah seperti itu ungkapan menerima pesan. Nah, kamu as a receptionist prepare yourself, ya, to write the important information that you get from the caller. Ya, persiapkan dirimu. Ya,
ketika kamu sudah sampai pada taking a message nih, menerima pesan nih, siapkan dirimu dengan mencatat atau mendapatkan informasi-informasi apa yang disampaikan, seperti siapa yang menelpon yang tadi itu, ya, siapa yang menelpon, kemudian apa informasinya, jam berapa nelpon, ya, apa tujuannya menelpon, kepada siapa, itu harus dipersiapkan. Nanti untuk materialnya nanti nggak usah dicatat sekarang, nanti bisa look at di e-learningnya, nanti Pak Guru share ya di e-learningnya nanti informasi-informasinya, materinya ini. Sekarang Pak Guru jelaskan ya, biar ada sedikit pemahaman dulu. Nanti untuk lebih jelas cek di e-learningnya nanti ya. Now, do you know how to leave a good phone message? Apakah kamu tahu bagaimana caranya to leave? Leave itu apa? Ini bukan jadi resepsionis kalian sekarang. Ya, di sini kalian menjadi si penelpon atau callernya sekarang. Nah, kita tidak belajar tentang menerima saja, tapi memberi juga. Memberi dalam artian memberikan informasi sebagai si penelpon. Jika kamu ingin menghubungi seseorang di kantor, atau sebuah kantor, atau sebuah hotel, ya kamu juga harus bisa. Jangan hanya kita mempelajari bagaimana caranya menerima saja, menerima pesan. Tapi belajar juga leave, memberikan, meninggalkan pesan. Nah, do you know how to leave a good phone message? Apakah kamu tahu bagaimana cara meninggalkan sebuah pesan telepon yang bagus? Ya. There are some rules that you have to understand how to leave a good phone message. Ya, di sini ada beberapa aturan ya anak-anak ya yang harus kalian pahami. How to leave a good phone message, bagaimana caranya meninggalkan pesan. Ada beberapa aturan ya. Yang pertama itu speak slowly and clearly. Ya, speak slowly and clearly. Speak-nya itu artinya ketika kamu meninggalkan pesan itu bicaranya yang pelan. Ya, jangan buru-buru mengakhiri, yang pelan dan jelas, dengan jelas. Ya. If the receiver can't understand atau cannot understand, ya, jika si penerima tidak paham your message, it will be useless. Itu akan rugi. Ya, rugi. Kenapa? Jika kamu buru-buru, bicaranya nggak jelas, nanti si penerima juga informasinya nggak jelas. Ya, informasinya, yang nelpon siapa, ya, namanya siapa, pesannya apa. Jangan sampai nanti salah mengartikan. Kalau sampai seperti itu, it will be a big mistake. Itu akan menjadi masalah yang besar. Mungkin nanti akan ada komplain ya dari the guest. Akan ada ya permasalahan yang timbul. Ada komplain nanti, kok informasinya nggak pas. Ya, nah apabila kalian ingin menyampaikan pesan, meninggalkan pesan, ngomongnya yang jelas, ya pelan. Si penerima juga seperti itu, resepsionisnya. Ya, jika belum jelas, is it not clear, you can repeat, ask the caller repeat about the information. Minta si penelpon itu mengulang informasinya. Ya. Minta apa yang I'm so sorry, ya. Can you repeat? Ya. What is your name? I'm so sorry. For example, ya. Jangan kamu pura-pura tahu gitu semuanya. Ya, itu akan jadi masalah nanti. Kemudian pause between each thought. Ya, berikan jeda. Ya, pause, stop, berhenti, berikan jeda. Ya, setiap informasi-informasi penting. Namanya siapa? Pelan. Kemudian terus tujuannya, I would like to connect to Mr. Jones because kasih jeda ya anak-anak ya. Spell out whatever isn't obvious ya. Spell out ya, sebutkan atau dieja mungkin ya, yang whatever apapun yang belum jelas ya, seperti
your phone number. Jika kamu nanti meminta call back, nelpon balik, ya, berikan nomor HP-mu yang jelas. 111356. Nah, kalau belum jelas, ulangi lagi, ya, biar informasinya nggak salah. 111356, ya, phone number, for example, ya. Atau like the name of your company, atau mungkin nama perusahaanmu, biar lebih jelas nanti si penerima apa nama perusahaannya, Maya Hotel atau SMK Ratnawarta atau apa. Kemudian repeat your own name and number. Oh, di sini ternyata dia. Ya, ulangi your own name. Ulangi menyebutkan namamu sendiri dan nomor teleponmu. Ya, nanti ketika kamu sudah menyampaikan di end of the conversation, di akhir pembicaraan itu, ulang lagi untuk memastikan, ya, your name siapa, your number, your phone number is berapa, ya, diulang lagi, di repeat itu untuk lebih paham, ya. Nah itu, ini sebenarnya I have a video for you, but we only have 2 minutes, remains 2 menit tersisa, ya. Ya, ini contohnya. Mungkin mudah-mudahan nggak terlalu lama, bisa kita coba. Kalau terlalu lama mungkin dibuka ini, karena kita tergantung dengan sinyal, anak-anak. Nanti bisa dicek di apa namanya itu? E-learningnya, ya. Sebenarnya ini ada videonya, kemudian, oke, mungkin ya waktu jika terbatas, anak, ya, oke. Mudah-mudahan bisa. Kalau belum bisa, tidak masalah. Oh, ini. Masih loading, ya. Ya, masih lagi 1 menit ini, mungkin mudah-mudahan bisa. Oke, ya ternyata bisa, anak-anak, ya. Bisa diperhatikan di sana, di layarnya, ya. Saya coba untuk memutarnya. Ini the simple, ya, simple taking phone message, sederhana sekali, ya, mudah dipahami. Saya coba. Oke, ternyata sinyalnya videonya nggak bisa ini, ya. Waktu kita terbatas, Nana, ya. For the video you can check. Oh, ternyata bisa. Oke, biar kita nggak terlalu lama mengambil waktu, Nana, ya. You can check on the e-learning, ya. Nanti bisa ini simple conversation about taking phone message. Ya. Jadi seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi itu, anak-anak, ya, about nah, ini ada questionnya sebenarnya. Jika videonya tadi bisa diputar, ya, who is calling, siapa si penelpon, what is happen when the receiver or receptionist want to connect to phone to Mr. Preston. Nah, itu ada pertanyaan, tapi karena waktu kita terbatas, lanjut nanti di e-learningnya. Untuk material today, ya, materi yang tadi itu, do you have question maybe? Ada pertanyaan, atau mungkin belum jelas, atau mungkin
Nanti bisa dilanjutkan di e-learning ya, biar nggak terlalu lama anak-anak ya. Nanti kamu simak terus e-learningnya. Apabila nanti sudah ada tugas yang diupload, silahkan dikerjakan. Ya, apa yang diminta oleh e-learningnya silahkan dipersiapkan di rumah. Dan baca-baca juga bukunya tentang kemarin kan asking and giving information. Sekarang tentang taking simple phone message. Ya, udah 2 materi. Tolong dibaca-baca di buku. You can searching in the Google about the material, bisa di Google, di YouTube itu banyak informasi-informasi ya di Google, nanti bisa ambil di sana, belajar di rumah. Yang penting materinya sesuai dengan kelas kalian. Ya, kelas 11 apa yang harus dipelajari. Oke, sudah lebih ini 2 menit anak-anak ya. I will close the class because the time is up. Ya, nanti akan dilanjutkan dengan kelas 12 kalau nggak salah. Ya, nanti sampai jumpa di e-learning ya. See you, bye-bye.